Welcome to Bainana Channel. Halo guys, balik lagi sama gua Abai. Kali ini gua bakalan bikin konten yang beda dari sebelumnya. Biasanya kan gua reaction. Oh iya, sebelum itu gua mau kenalin dulu. Gua lagi sama temen gua, yaitu ada. Halo, gue Ridwan. Nah, Ridwan ini K-popers juga ya kan? Yeah. Dia K-pop juga. Dan kita satu kuliah dulu dan jadi teman gitu loh. Soalnya kan dia suka K-pop, gue suka K-pop, jadinya kita nyambung. Kita bakal ngebicarain tentang permasalahan K-pop. Nah, gue bakal kasih tema konten ini yaitu K-pop talking gitu. Pokoknya dari video pertama K-pop talking ini, gue bakalan ngebahas tentang fan war terlegend banget di dunia per-K-popan. Pasti udah nggak asing lah ya sama yang namanya fan war, ya nggak sih, Bo? Bener. Menurut lu tuh fan war kayak gimana sih, Bo? Jadi kalau menurut gue, fan war ini hal yang wajar ya di dunia K-pop maupun di dunia per-fandoman di manapun. Jadi mungkin fan war ini bisa disebut perselisihan antara dua grup atau dua grup fans yang misalkan grup fandomnya ini lagi sama-sama kuat nih. Misal ada grup A dan grup B, dan lu kan fansnya apa, gue fansnya apa. Nah, kita tuh saling ingin menjatuhkan satu sama lain seperti itu. Oh, jatuhnya kayak gitu ya. Jadinya emang sih ya, dari dulu sebenarnya fan wars itu dari dulu banget, dari zaman generasi 1 sampai sekarang tuh fan wars tuh masih ada gitu. Iya, jadi kalau misalkan gue lihat IG nih ya, IG-nya Twice misal, gue ada lihat komentar, gila ya anak-anak K-pop zaman sekarang ribut mulu. Dalam hati gue tuh kayak, enggak, zaman dulu juga banyak. Iya, soalnya gue kan ikutnya ke generasi 2, dia juga generasi 2, zamannya SNSD, Suju, kayak gitu-gitu, Big Bang, 21, kayak gitu-gitu. Jadi yang kalian sering komen kayak, ih kenapa sih fan war K-popers tuh fan war semua. Sebenarnya dari dulu pun sudah ada itu fan wars gitu, tapi nggak separah sekarang sih. Sekarang karena dulu akses Instagram, YouTube belum seluas sekarang. Iya gitu, jadi ya gue cuma lihat komen-komennya ya udah biasa lah kayak gitu kan. Makanya gue nih di sini sekarang mau ngebahas beberapa fan wars terlegend banget di dunia per-K-popan gitu. Langsung aja ya guys, kita bakalan bahas yang pertama tentang fan war terlegend di dunia per-K-popan. Check it out. Nah, kali ini yang pertama ada Black Ocean-nya SNSD. Waduh, ini sumpah beritanya legend banget. Iya. Generasi 2, maksudnya K-popers generasi 2 pasti nggak tahu banget itu dulu Black Ocean SNSD kayak gimana. Itu benar-benar gelap semua dan itu lagi ada di Dream Concert tahun 2008. 2008-an ya? Ya 2008 seperti itu. Nah, kenapa sih bisa Black Ocean si SNSD ini? Dulu itu ini aku baca dari kumparan.com ya guys. Dulu itu SNSD itu kan merupakan salah satu grup baru debut dan sudah lumayan naik pada saat itu ya. Nah, Black Ocean ini tuh adanya Black Ocean itu semuanya pas gua taunya ya, yang gua tahu itu dari SNSD-nya, dari SNSD gitu. Dulu tuh dia tuh ada masalah sama masalahnya sama fandomnya Super Junior dan TVXQ pada saat itu. Jadi di Dream Concert tersebut ada 3 grup besar berarti ya. Ada TVXQ, Super Junior sama SNSD yang memang baru naik daun. Nah, mungkin si fans-fansnya 2 grup besar lainnya ini nggak suka sama SNSD. Iya, jadi kayak, dan itu gue udah ngeliat deh ya di mereka konsernya itu. Tapi ini di kumparan dia bilangnya lagunya Into the New World. Tapi yang gue tahu tuh ya Jimarayo. Agak lupa sih. The Girls' Generation kalau nggak salah. Iya. Apa gitu lupa. Ya, judulnya Girls' Generation. Iya kan? Bener kan, Girls' Generation. Bener-bener gelap dan cuman fansnya SNSD aja yang nyala pink kayak dan gitu. Itu masih sedikit, soan tuh masih dikit banget lah, orang masih debut kan. Jadi kayak gitu, dan itu kalau nggak salah ada salah satu membernya yang nangis ya, member SNSD, karena kayak mereka udah menampilkan yang terbaik akan, tapi kenapa harus seperti ini gitu pada saat dia konser kayak. Jadi pemicu dari Black Ocean SNSD pada tahun 2008 kemarin itu ketika fansnya TVXQ sama Super Junior itu nggak suka kalau melihat SNSD tak perform dan tidak suka sama member-member SNSD kayak gitu. Jadi mereka tuh kayak nggak suka, jadi bener-bener kayak gimana ya,
guys, kompakin yuk kalau misalkan SNSD-nya Tampil. tampil, kita jangan nyalain lightstick sama sekali. Iya. Jangan sampai Itu nyalain lightstick. julidnya mereka Iya, pada saat itu ya mungkin kayak gitu, kayak di Indonesia kan seperti itu kayak itu SNSD mau tampil nih, mendingan kita matiin aja lightsticknya, udah biarin aja, nggak usah gitu kan, kasih. tanpa mereka mikir kejadian itu tuh bikin down member SNSD. Iya, kayak gitu. Tapi akan tetapi dengan adanya masalah itu, buktinya toh SNSD sampai sekarang gitu ya, kayak booming banget dan bener lagunya. Dan kalau nggak salah lagu yang pertama booming banget itu dari G. Dari G itu dia langsung tuh kayak naik Iya, dan naik. chartnya Gila. tertinggi sampai jadi Song of Decade. Iya, Song of Decade loh, iya. Gila tuh. Itulah perjuangan suatu girl band SNSD yang benar-benar dia dihujat awalnya dan sekarang benar-benar naik. Nah, yang paling gue heran, Kenapa? ini kan SNSD di boykotnya sama Cassiopeia ya kalau salah penyebutannya, sama Elf. Nah, mereka kan sama-sama satu agensi gitu. Ya, SNSD udah menampilkan yang terbaik dan dia menerima keadaan itu pada saat itu, dan buktinya dia bisa membuktikan kalau dia tuh berhasil. Dan untungnya, iya ini untungnya kalau grup emang yang membernya tuh bertalenta. Iya. Jadi kan SNSD itu dance jago, Nyanyi. vokal nggak bohongan. Jadi ya mau gimana pun dihujat tetap ada karyanya. Oke, next. Lanjut kita ke berita kedua tentang fanwar-nya. Ini merupakan fanwar apa yang namanya, fandom besar banget saat ini ya, dari dulu sampai saat ini, yaitu ada EXO-L dan ARMY. Siapa nih yang EXO yang ARMY nih? Itu gue tuh udah kayak bosen banget gitu loh, gue kayak iya, sama. Maksud gue mereka tuh berantem mulu gitu, EXO-L sama ARMY tuh berantem mulu, gue gak ngerti gitu. Sejujurnya ya, tadi kan gue bilang di Instagramnya Twice suka ada yang bilang K-popers yang sekarang kok ribet mulu. Nah itu tuh gue juga merasakan hal yang sama di tahun 2015-an lah. Gue juga ikut membela salah satu fandomnya gitu. Kan kayak gitu lah ya. Itu kalau suka ya udah suka aja, nggak mau ikut. Karyanya. Iya, nggak mau ikut-ikutan kayak harus bener ngehujat grup lain kayak gitu. Itu nggak bagus sebenarnya ya guys, jangan ditiru. Kita tuh K-popers harus tetap smart. Pintar ya guys, harus pintar, jangan kebawa emosi kayak gitu. Kok bisa sih mereka ribut, itu bisa fanwar, itu bingung deh. Itu merupakan grup terbesar banget gitu dua-duanya. Iya, bener. Nah, jadi di fanwar antara EXO sama ARMY ini biasanya diawali dari komentar-komentar di Instagram ataupun di sosial media manapun antara EXO sama ARMY ya. Tapi kita nggak pernah tahu ini siapa yang memulai sebenarnya. Karena kan EXO sama BTS itu debutnya cuma beda setahun, dan sama-sama suksesnya tuh agak-agak di tahun yang sama gitu kan. Iya, benar. Jadi di sini kita sama-sama nggak tahu nih siapa yang emang lebih terkenal, gitu. Siapa yang lebih duluan hitsnya. Tapi EXO-L sama ARMY ini nggak pernah berhenti ributnya sampai sekarang sih. Sampai sekarang, walaupun mungkin EXO lagi vakum karena sibuk wamil, sibuk drama, tapi tetap nih di komentar-komentar tuh selalu ada EXO sama ARMY ini. Ya gue emang kurang paham sih kenapa harus diperebutkan gitu ya. Mungkin sebenarnya itu artisnya mah biasa aja sampai Kim Jong Un tuh kalau nggak salah berteman sama salah satu member BTS. Iya, maksud gue tuh mereka tuh kayak biasa aja gitu, tapi kayak kenapa sih fansnya itu bukan antusias, apa namanya, terlalu edik banget gitu sama idolnya. Jadi kayak misalkan ARMY bikin ini, nanti para EXO-L-nya kayak kayak gitu doang, bisa kali EXO-L juga kayak gitu. Atau enggak EXO-L ada apa, menang apa, cuma menang kayak gitu. Misalkan ARMY ngomong cuma menang kayak gitu, BTS mah udah gini. Nah kayak gitu sih yang bikin pemicu jadi fanwarnya K-popers ARMY dan EXO-L. Jadi media Korea juga agak terlalu membikin si EXO sama si BTS ini jadi kesannya jadi saingan, ngerti gak sih? Iya sih, benar. Jadi emang kayak gimana ya, media juga emang iya, media emang juga yang salah. Jadi kayak bener-bener dibanding-bandingkan gitu loh. Kadang kan misal di acara tahunan nih awards, kayak EXO lagi memperebutkan Song of the Year misalkan sama BTS. Nah di situ jadi pemicu keributan. Iya sih, benar. Padahal kan untuk lagunya semuanya kita menikmati. Iya, gue suka lagu BTS, gue suka lagu EXO kayak gitu kan. Jadi kenapa harus difanwarin gitu sih?
gitu, sayang banget maksud gue dari ARMY sama EXO-L ini merupakan fandom besar banget. Fandom besar, jadi harusnya jadi panutan buat vendor-vendor Iya, baru kan. kayak gitu. Kalau yang memicu fanwar gitu rata-rata nih yang aku tahu ya, yang gua tahu itu tuh kayak misalkan ada contoh ya, ini cuma contoh ARMY EXO-L. Nah, jadi misalkan ada satu lagi tuh Soan misalkan gitu kan. Nah, jadi si Soan ini tuh kayak pura-pura buat jadi EXO-L terus ngehujat ARMY. Iya, jadi kambing Gitu, hitam. gitu. Kayak gitu loh. Jadinya kayak sebenarnya ini tuh bukan direncanain begitu aja, kayak gimana ya, ada seseorang yang buat jadi Iya, kambing hitam. karena gini loh, ARMY sama BTS, kayak gue berteman sama ARMY gitu ya. Ya gue baik-baik aja, tapi kayak selalu ada di Instagram atau di mana kayak misal Once atau Soan kayak pura-pura jadi EXO-L nih, Iya, kayak gitu. bikin panas ARMY kayak gitu. Ini contoh ya guys, Ini ini contoh kayak aja. gitu. Jadi kayak ada fandom lain, biar si fandom EXO-L sama ARMY ini tuh ribut gitu loh. Gitu. Dan yang paling sering ditemuin di fanwarnya EXO sama BTS ini biasanya kayak ini apa karya. Misal nih, EXO kan emang debutnya 1 tahun lebih awal. Nah, si EXO-L ini selalu bilang kayak misal si BTS-nya comeback, nah bilang selalu kayaknya itu pernah dipakai di konsep sama iya, EXO kayak gitu. Itu yang bikin lucu. Fanwar itu guys. Oke, next. Oke, yang selanjutnya itu ada Fanwar Legend dari Sowan dan Blackjack. Tahu kan ya, Sowan itu fandomnya SNSD dan Blackjack itu fandomnya 2NE1. Nah, itu merupakan dua-duanya itu grup terbesar dari salah satu agensi di Korea dan bener-bener booming banget sampai sekarang pun lagunya masih diminati oleh masyarakat. Banyak orang gitu. Iya. Dan menurut gua bukan cuma jadi grup terkuat, tapi SNSD sama 2NE1 ini jadi dua konsep yang berbeda, ngerti gak? Yes. Yang satu dark, yang satu girly gitu. Kayak gitu. Nah, dan ternyata di sisi lain mereka yang benar-benar booming, yang mereka benar-benar kayak top banget gitu ya. Ternyata mereka pernah fanwar guys, fandomnya ya, bukan dari fandomnya itu pernah fanwar. Di baca ternyata fanwar yang melibatkan Blackjack sama SNSD sama Sowan, mohon maaf, yaitu mulai ketika kedua grup tersebut memperebutkan penghargaan Song of the Year dalam acara penghargaan Mnet. Nah, pada tahun 2011 lalu, udah masih lumayan baru ya. Baru itu, tapi gue belum jadi K-popers, cuma gue merasakan hangat-hangatnya perseteruan itu. Nah, jadi pada saat ini si 2NE1 ini menang dapat Song of the Year tuh. 2NE1 ini tuh menang nih di Song of the Year 2011 itu di Mnet. Tapi para Sowan itu kayak gak terima. Pertama gak terima, terus lebih kayak bikin ini apa namanya, kebohongan tuh, bikin gosip atau fitnah ya, bikin fitnah atau fitnah katanya 2NE1 ini melakukan kecurangan kayak gitu. Nah, jadi di saat itulah mereka langsung kayak cekcok bla 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 bla. Karena gimana enggak ya, 2011 itu kan lagi boomingnya SNSD Go Internasional, pakai lagu apa The Boys kalau nggak salah ya waktu itu. Nah, si 2NE1 juga punya lagu yang kuat waktu itu, lagunya I Am The Best. Ya gimana nggak fanwar, dua-duanya bagus banget. Nah, tak cukup sampai di situ katanya guys. Perang antara kedua fandom ini kembali memanas saat 2NE1 dan SNSD sama-sama memperebutkan posisi pertama di acara musik Korea Selatan pada acara 2014 gitu. Nah, kedua melakukannya comeback dan promosi di waktu yang bersamaan. Iya, gue ingat banget kalau nggak salah lagunya waktu itu SNSD Mister 2NE1 tuh Comeback Home kalau nggak salah. Dan yang uniknya di situ, jadi Sowan sama Blackjack berantem terus nih di sosial media, dan yang menang siapa di M Countdown? Siapa? Si Star. Kayak anjir, gue berantem gitu ya demi memperebutkan supaya idol gue menang, dan yang menang yang lain. Fanwarnya lebih kayak merebutkan kayak Song of the Year kayak gitu-gitu, terus kayak comebacknya itu selalu barengan. Nah, itu jadi kayak fandomnya Sowan sama Blackjack itu kayak cekcok mulu di situ. Dan kalau
fanwarnya SNSD, mohon maaf, Soan sama Blackjack ini emang dari debut udah di fanwar Iya mulu, sih. karena kan dari dua agensi yang berbeda, udah gitu Dan itu agensinya kita raksasa iya, semua. gede semua. Udah gitu kan SNSD memang girl band generasi kedua yang emang beneran top banget ya, dan 21 juga girl group pertama di YG, jadi gimana enggak disaing-saingin gitu sama Paham. fansnya. Kayak gitu. Oke guys, itulah dari Blackjack dan Sowan. Kita lanjut. Nah, di sini bukan cuman Soan sama Blackjack, Bay. Terus Di generasi berikutnya, Soan ikut kembali untuk meramaikan perfanwaran di K-pop ketika debutnya Twice. gini loh, gitu gue kayak mengalami sih, kayak banyak yang bilang Twice itu kopian Mengcopy. dari SNSD kayak gitu. Sebenarnya gue sih mikirnya kayak JYP pastilah punya konsepnya sendiri, Iya, punya ide kayak sendiri. gitu. Tapi ya fandom Sound sekali lagi ya langsung kayak, wah ini mah ngikutin nih, nggak bisa nih, udah Padahal 9 kayak harusnya gitu. kalian denger dulu lagunya. Ketika denger lagunya udah pasti bilang beda ya, Bay. Iya, beda. Nah, jadi di dalam panwarnya Soan sama Once ini, mereka ini kayak memperebutkan gelar The Nation Girl Group. Girl Group. Oke, lanjut. Gitu. Jadi kan emang di Korea ini SNSD sudah terkenal disebut sebagai The Nation Girl Group ya. Jadi memang girl group yang udah mendunia gitu dan menasional di Korea. Nah, si Twice ini kan memang pas debutnya udah mencuri perhatian kan. Lagu-lagunya selalu chartnya di atas, top banget. Nah, mungkin si Sowan ini takut kalau SNSD tersaingi. Apalagi pas 2015 Twice debut, SNSD mulai sedikit-sedikit mengurangi jadwal comebacknya. Iya, One sama Sowan itu emang hampir samaan ya namanya pun. Iya. Kayak sampai sekarang pun ya gitu, kayak pernah gua baca kayak di Twitter atau di mana gitu lupa. Jadi kayak ada tuh, bukan gua menjatuhkan One sih ya. Jadi gua pernah baca aja ini mah kayak menjelek-jelekan SNSD kayak gitu, misalkan SNSD udah bubar ya, kasihan banget Iya, tuh. gue juga sering Kayak baca kok gitu-gitu. kayak SNSD udah tua, udah tante-tante. Terus begitupun Sowan ketua kayak ya lu jiplak aja bangga gitu kayak gitu. Apalagi di lagu Cheer Up kan sama kayak lagu Oh ya. Konsepnya. Oh iya itu. Buat Once jangan mudah terpancing, dan buat Sowan juga harus banyak menghargai fandom-fandom baru, ngerti gak sih? Karena kan SNSD juga emang sudah legend, jadi nggak mungkin terus-terusan comeback. Dan Once juga si Twice-nya lagi merintis karir supaya top nih kayak SNSD, jadi jangan banyak ribut sama fandom lain kayak gitu guys. Oke, next. Lanjut ya guys, dan di sini gue telah baca juga dan katanya ini grup besar juga dari SM Entertainment, dan ini dua-duanya tuh dari satu agensi gitu loh. Jadi ada TVXQ dan Super Junior. Iya. Fansnya ya, balik lagi fansnya. Iya, ini fansnya ya. Berarti kalau TVXQ itu Casey lah ya, sebutnya Casey. Ya, sebutnya Casey. Kalau Super Junior tuh Elf. Nah, fanwar dari Casey dan Elf itu ternyata dipicu dari adanya fanwar sangat sempat memanas pada saat itu, dikarenakan katanya Elf pernah mencurangi voting di Mnet Music Award. Jadi kayak memanipulasi kayak gitu. Nah, jadi si Casey itu nggak terima katanya kayak gitu ya guys. Terus selain itu fanwar juga pernah dipicu oleh masalah sepele juga nih, Bo. Apa tuh? Yakni kritikan pedas yang ditujukan pada Siwon Super Junior yang kala itu terpilih sebagai pemeran utama dalam drama Poseidon. Lu nonton gak sih itu? Dan itu kayaknya lama banget ya film. Ya itu pokoknya drama itu ya guys. Nah, dalam casting drama tersebut Yunho TVXQ ini juga masuk sebagai calon pemeran utamanya, tapi yang kepilih malah si Siwon. Jadilah mulailah si Casey sama si Elfnya fanwar. Jadi mohon maaf sejujurnya emang fanwarnya zamanan mereka gue nggak tahu karena belum jadi K-popers. Jadi tapi pas gue baca ternyata cuma sepele doang, kayak pemilihan pemeran utama. Padahal kan pemilihan pemeran utama juga emang si SM Entertainment-nya mungkin merekomendasikan kedua artis ini, tapi kan keputusan akhirnya gimana si sutradaranya, iya gak sih? Iya, kayak gitu. Jadi kayak gimana ya? Juga sih. Tapi kok gua rasa fanwarnya zaman dulu sama zaman sekarang itu beda sih. Jadi maksudnya gini loh. Dulu tuh adanya fanwar karena
K-pop idolanya itu melakukan sesuatu. Iya. Tapi kalau fanwar sekarang itu kayak ya udah kita gak Idolnya diem aja, kitanya yang ribut. berantem gitu. Contohnya kayak tadi kayak si Siwon sama Yunho berebutan, bukan berebutan, kayak Memperebutkan posisi pemeran utama di suatu drama itu, dan baru memicu fanwar. Nah kalau sekarang itu nggak ada masalah, nggak ada angin, nggak ada hujan. Jadi yang gitu gua kan. tangkap tiba-tiba di zaman Hmm. generasi kedua itu pasti pada ributnya itu karena karyanya si Iya, idol. iya, Kalau kayak yang sekarang, saingan-saingan karya. iya, kayak gitu. kalau yang sekarang enggak, idolnya diem aja, enggak interaksi, Iya, itu merekanya sih. ribut fansnya. Kayak Kayak gitu. gitu guys. Jadi Yang gue malu ya. Kadang orang-orang pada bilang kok K-pop zaman sekarang barbar sih. iya sih, gue juga tahu guys, sebuah kalau misalkan kan gue K-popers ya, terus kayak misalkan ada teman gue yang non K-popers terus nanya, "Bay, kenapa sih K-pop tuh Barbar. bukan barbar, jadi kayak disenggol dikit gila langsung Iya. parah banget kayak gitu-gitu." Gue mengakui K-popers sekarang tuh berkontribusi besar untuk kemajuan K-pop emang idol sih, zaman memang. sekarang jadi mendunia kan, tapi Sekarang jeleknya di situ. Jeleknya di situ kayak disenggol dikit bacok, senggol dikit Iya. bacok gitu. Dan yang paling keren tuh sekarang ributnya bukan cuma antara misal Blackpink sama BTS, bukan kayak gitu. Jadi, nah misalkan kalau zaman dulu berantemnya tuh kayak antara BTS, ARMY sama si Blink misalnya gitu ya. misalkan. Nah zaman sekarang tuh enggak, kayak Blink sama Ariana Thor, Ariana Grande gitu, kayak udah naik kelas gitu. Capek banget. Pernah juga sama Charlie Puthnya Oke. dihujat-hujat. Oke, itu sih yang Udah membuat kita keluar malu jalur, sebenarnya. Yang buat kita kayak anjir K-pop kenapa sih begini banget gitu. Gue tuh sempat punya pemikiran kayak anjir gue malas udah jadi K-popers kalau misalkan sering banget dicap jelek dulu sama orang-orang luar kayak gitu. Tapi titik jenuhnya lu ada gak? Kalau gue ada titik Oh, iya. jenuh jadi K-popers itu kan gue fansnya EXO ya. Sebenarnya gue multi fandom, apa aja suka lagunya. Tapi kayak tiap buka IG, buka YouTube selalu ada ribut ARMY sama EXO gitu. Jadi gue ya udahlah, gue yang penting tahu lagunya. Jadi udah nggak ngikutin Padahal banyak idolnya. posisinya di sini kita suka dua-duanya kok lagunya Iya. enak semua gitu kan. Tapi ya gimana gitu boy. Itulah konten sedikit yang memang sih kurang menarik atau gimana, tapi mudah-mudahan kalian suka sama videonya dan menjadi pengetahuan baru nih untuk buat K-popers kalian, yang baru gitu. dan menjadikan flashback buat K-popers Yes. zaman generasi 2 kayak kita. Ada saran nggak, Bu? Kalau dari aku sih sarannya kayak udahlah guys, jadi K-popers itu mendingan jangan terlalu banyakin fanwar, lebih kayak kita mengapresiasi aja grup idola kita sendiri dan grup orang lain kayak gitu. Iya, kalau dari gue, iya betul, apresiasi karya dari idolnya maupun idol orang. Kalau nggak suka sama karya idol lain, cukup diam aja, nggak usah didengerin karyanya. Jadi jangan terbawa emosi, terpancing emosi gitu guys. Jadi kayak ya udahlah, mending kan gue suka satu, misalkan gue suka EXO, ya udahlah gue menikmati lagu Cukup EXO. fokus di EXO Gak usah kayak itu mah lagunya bagusan EXO, jangan kayak gitu. Karena kan ketika idol kita dihujat, kita juga sakit hati. Iya, Makanya kan. jangan menghujat idol lain. Seperti itu ya guys. Oke, thank you ya guys buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya gua itu lebih semangat lagi bikin videonya dan konten-konten menariknya. Dan kalian juga kalau misalkan punya ide untuk dibahas tentang dunia per K-popan, kalian bisa komen di bawah juga ya guys. Jadi nanti kita bakalan angkat komen-komen kalian kayak gitu. Oke guys, next salah. Oke, see you di next video. Bye bye.